Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Di taman yang tenang, Xiaoyan menatap sosok yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Ia tersenyum lembut, lalu membalikkan telapak tangannya. Sebuah botol giok yang indah perlahan muncul di telapak tangan Xiaoyan. Tanpa ragu, ia menyerahkannya dengan hormat kepada sosok itu. Sosok itu adalah Xiao Xuan. Melihat hal ini, Xiao Xuan hanya menggelengkan kepalanya perlahan dan tersenyum kemudian berkata, "Ini terlalu merepotkanmu, tetapi lebih baik aku yang menyimpannya, meskipun sekarang aku tidak membutuhkannya." Xiaoyan tidak terlihat terkejut mendengar jawaban itu. Namun saat ia hendak bertanya lebih lanjut, pikirannya tiba-tiba teringat kembali pada kecepatan luar biasa yang diperlihatkan Xiao Xuan beberapa saat sebelumnya. Ketika ia mengingatnya kembali, pikirannya langsung tersentak. Ia memandang Xiao Xuan dari atas ke bawah dengan penuh perhatian dan segera menyadari bahwa aura kehidupan di tubuh Xiao Xuan sekarang sangat berbeda dari beberapa bulan yang lalu. Bahkan perbedaan itu terasa ribuan kali lebih kuat. Ekspresi terkejut muncul di wajah Xiaoyan dan ia tidak bisa menahan diri untuk tertawa kecil. Tawa itu cukup menarik perhatian beberapa orang di sekitarnya yang kemudian menatap dengan rasa penasaran. Pada saat yang sama di kejauhan, Xiao Jinghong yang berada di udara memandangi Xiaoyan dengan wajah terkejut. Ia mendengar dengan jelas bahwa pil yang dibicarakan Xiaoyan tadi adalah pil Huangsong. Dalam kapasitas dan pengalamannya, Xiao Jinghong tentu tahu betul apa arti dari pil itu. Pil Huangsong adalah pil langka yang dapat membantu seseorang menembus kerana Yuansong. Bayangkan saja, ketika Xiao Tian ingin menembus ke tingkat Yuansong, pilihan pertama yang ia pertimbangkan adalah pil Huangsong. Dengan kekuatan dan akumulasi yang dimilikinya, ia bisa menghancurkan penghalang hanya dengan satu usaha. Efek samping dari pil itu dianggap bukan masalah baginya. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Tingkat kesulitan untuk meramu pil Huangsong jauh melebihi pil pemecah penghalang tingkat 7. Tanpa bantuan Xiao Mingyuan saat itu, Xiao Tian tidak punya pilihan selain menggunakan pil yang lebih rendah. Namun sekarang, harapan yang sempat pupus itu kembali muncul. Pil Huangsong yang berada di tangan Xiaoyan seperti nyala api kecil yang menghidupkan kembali harapan besar di dalam hati Xiao Jinghong. Jika mereka bisa mendapatkan pil Huangsong ini, maka kultivasi Xiao Tian bisa mendapatkan solusi nyata. Namun, seolah mengerti isi hati kakeknya, Xiao Tian menghela nafas dan tersenyum pahit. "Jangan terlalu berharap, kakek. Kita sedang berada di pihak yang berseberangan dengan Xiaoyan. Sudah bagus kalau dia tidak membenci kita. Mana mungkin dia akan memberiku pil seberharga ini." Perkataan Xiao Tian menyadarkan Xiao Jinghong. Wajahnya yang semula terlihat sedikit berharap, kembali datar dan pahit. Ia tahu bahwa bahkan Xiao Mingyuan pun tidak mau membantu mereka, apalagi Xiaoyan. Sementara percakapan mereka berlangsung, di antara sekelompok orang yang berada di suatu tempat di langit kosong, beberapa pria parubaya perlahan melangkah ke depan dan mendarat di halaman. Pandangan mereka tertuju langsung ke arah Xiaoyan. Xiaoyan yang sedang tertawa bersama Xiao Xuan merasakan pandangan asing itu. Ia menoleh dan melihat 4 orang parubaya berdiri tak jauh darinya. Mereka semua adalah praktisi kuat di tingkat Yuansong. Di antara mereka, ada satu yang kekuatannya telah mencapai Yuansong bintang 5. Bisa dibilang, mereka bukan lawan yang lemah. Namun ekspresi wajah mereka saat memandangi Xiaoyan tampak dingin dan tidak bersahabat. "Itu orang-orangnya Xiao Dingtian," kata Xiao Mingyuan sambil ikut turun dan menatap mereka dengan ekspresi serius. Ia juga tidak menunjukkan sikap ramah sedikit pun. Dari keempat orang itu, seorang pria parubaya bertubuh kekar melangkah maju dengan pelan. Ia hendak membuka mulut untuk berbicara, namun sebelum sempat menyelesaikan ucapannya, ia terlihat ragu. "Xiaoyan, orang tidak boleh terlalu serakah. Aku khawatir kau tidak mampu sepenuhnya mengendalikan boneka kuat yang kau miliki itu. Maka dari itu, aku harap kau bersedia menyerahkannya kepada keluarga. Anggap saja sebagai bentuk kontribusimu." Bagi pria ini, jika Xiaoyan benar-benar menyerahkan boneka itu akan menjadi kontribusi besar bagi keluarga. Dengan begitu status dan pengaruhnya di masa depan juga akan meningkat pesat. Tapi sayangnya mereka yang berpikiran picik seperti ini tidak memahami siapa sebenarnya Xiaoyan. Mendengar permintaan itu, Xiaoyan hanya terpaku sejenak. Ia kemudian menoleh ke arah Xiao Xuan, lalu kembali memandangi pria itu dengan tatapan heran. "Siapa kau?" Pria itu sedikit mengangkat dagunya dan menjawab dengan nada bangga. "Aku Xiao Huan, salah satu tetua kabinet keluarga Xiao." Xiaoyan hanya mengangguk ringan. "Oh, begitu." Ia pun langsung melangkah pergi. Namun langkahnya terhenti ketika Xiao Huan kembali bersuara dengan nada yang lebih keras.
Apa maksudmu? Apa kau tidak mendengar apa yang aku katakan? Mendengar ini Xiaoyan berhenti. Perlahan ia menoleh dan menatap tajam ke arah Xiao Huan. Dengan suara dingin ia berkata, "Kalau kau adalah kepala keluarga, mungkin aku akan mempertimbangkannya. Tapi karena kau bukan siapa-siapa, itu tidak perlu," ucap Xiaoyan. "Xiaoyan, kau terlalu sombong. Kau ingin masuk ke keluarga Xiao. Tapi bahkan untuk menyumbangkan sesuatu saja kau enggan. Kau sangat egois." Mendengar ucapan itu, Xiaoyan hanya berbalik tanpa berkata apa-apa. Sementara itu, Xiao Xuan mengernyitkan alisnya, dan bahkan Xiao Mingyuan serta Xiao Jinghong menggelengkan kepala pelan. Mereka memperlihatkan ketidaksetujuan mereka terhadap kelancangan Xiao Huan. Tatapan yang sebelumnya lembut kini kembali tertuju pada Xiao Huan. Namun mata Xiaoyan kali ini tampak lebih gelap dan dingin. Kesombongan? Apa itu berarti tidak hormat kepada tetua keluarga? Lalu bagaimana dengan para tetua yang telah mencampakkan keluarganya sendiri? Keegoisan? Apa itu berarti menolak melepaskan sesuatu yang berharga? Bagaimana dengan orang-orang yang tega menindas keluarga sendiri demi ambisi pribadi? Kata-kata Xiao Huan telah melampaui batas. "Baiklah," gumam Xiaoyan. Tatapannya yang tajam menembus ke dalam jiwa Xiao Huan, membuat pria itu merasa ketakutan dalam hati. "Kau boleh melakukan apapun yang kau mau, kalau kau bisa mengalahkannya. Raja Utara, bunuh dia!" perintah Xiaoyan. Boom! Tanpa basa-basi, Raja Utara langsung menginjak tanah dengan keras, menciptakan lubang besar di atas permukaan batu biru. Dan dalam sekejap, ia telah meluncur ke depan dan tiba di hadapan Xiao Huan. Satu pukulan diarahkan langsung ke kepalanya. Xiao Huan tersentak kaget. Ia dengan cepat mengerahkan energi sumbernya dan mundur untuk menghindar. Meski berhasil lolos dari pukulan itu, wajahnya tergores oleh angin pukulan yang tajam. Luka-luka kecil tampak di dahinya. "Xiaoyan, kau!" gumamnya dengan marah. Namun sebelum ia sempat melanjutkan perkataannya, serangan berikutnya dari Raja Utara sudah meluncur dengan kekuatan mematikan. Xiao Huan terpaksa melangkah mundur. Ia mengumpulkan energi sumber besar di tangan kanannya. Lengan kanannya bergetar aneh. Lalu ia menyerang balik dengan kekuatan luar biasa dan langsung menghantam tinju Raja Utara. Bang! Tabrakan keras antara dua kekuatan itu menghasilkan gelombang kejut yang menghancurkan halaman. Retakan menyebar dari titik tumbukan. Energi mengamuk dan menghancurkan berbagai benda di sekitar. Xiao Huan mendengus dingin. Ia mencoba menekan balik dengan kekuatan besar yang meledak dari tubuhnya. Namun tubuh Raja Utara berdiri kokoh dan tak tergoyahkan. Energi mematikan itu mengenai sisik baja di permukaan tubuhnya. Tapi serangan itu justru memicu ledakan kekuatan petir dari tubuh Raja Utara yang menyusup ke dalam tubuh Xiao Huan dan menghancurkan beberapa meridian pentingnya. Sebelum sempat berteriak, tubuh Xiao Huan sudah terpental, terkena dorongan keras dari Raja Utara. Darah segera menyembur dari mulutnya saat tubuhnya menabrak beberapa tembok halaman dan baru berhenti setelah menghancurkan dinding terakhir. Semua orang yang menyaksikan adegan itu terdiam dan tercengang. Tatapan mereka terfokus pada sosok Raja Utara yang berdiri kokoh di tengah lapangan. Jika dibandingkan, baik Raja Utara maupun Xiao Huan sama-sama berada di tingkat Yuanzhong bintang 5. Tapi hasilnya, Xiao Huan dikalahkan hanya dalam satu bentrokan langsung. Kekuatan Raja Utara benar-benar menakutkan. Satu pukulan telah menghancurkan lengan Xiao Huan, namun tubuhnya tak berhenti begitu saja. Dengan kaki mengentak tanah, ia kembali melesat seperti pemburu, menerjang ke arah reruntuhan. Suara ledakan terus bergema, menggetarkan tanah. Debu mengepul, dan retakan-retakan selebar paha menyebar cepat dari pusat benturan. Dan dalam waktu yang singkat, halaman luas itu berubah menjadi puing-puing. Beberapa menit kemudian, barulah semua yang hadir bisa melihat jelas. Sosok kusut muncul dari balik kepulan debu. Xiao Huan. Xiao Huan tampak tertekan. Gas sumbernya tak mampu melindungi tubuhnya. Ia melesat secepat mungkin, tapi dari belakang suara mendesing membelah udara. Peluru angin tak terlihat itu mendesir di dekat telinganya, membuatnya menggigil ketakutan. Selama pertempuran ini, Xiao Huan telah berbenturan lebih dari 10 kali dengan Raja Utara. Namun hasilnya tetap sama. Ia tak pernah menang. Meskipun telah mengerahkan seluruh kekuatannya, ia tetap tak mampu menembus pertahanan tubuh Raja Utara yang dipenuhi sisik-sisik aneh. Tubuh itu bagaikan perisai mutlak yang tak tertembus dan nyaris tak terkalahkan. Sebagai kultivator bintang 5 dari Sekte Sumber, Xiao Huan sangat menyadari kekuatannya. Tetapi menghadapi Raja Utara, dia benar-benar tak punya peluang.
Tubuh Baja Raja Utara menjadi senjata paling mengerikan. Begitu berhasil keluar dari cengkeraman lawan, Xiao Huan segera menyadari betapa cepatnya Raja Utara mendekat di belakangnya. Wajahnya seketika pucat. Ia pun memusatkan gas sumbernya, mencoba bertahan, tapi ketika mendongak, ia melihat Xiao Mingyuan berdiri di samping Xiaoyan di kejauhan. Tanpa ragu, Xiao Huan berteriak, "Para tetua, tolong selamatkan aku!" Mendengar ini, Xiao Mingyuan mengangkat alisnya, menatap boneka yang tengah mengejar dari belakang. Sekilas, matanya menyinggung sosok Xiaoyan, namun ia tetap diam. Ia memahami betul dendam yang mendalam dalam hati Xiaoyan. Ia tahu, Xiaoyan mengerahkan Raja Utara bukan untuk membunuh, tapi untuk melampiaskan amarahnya. Namun jika ia turun tangan untuk menyelamatkan Xiao Huan, bukankah itu justru membuat segalanya menjadi kenyataan? Itu akan memperkeruh keadaan. "Xiao Mingyuan, kau..." Belum sempat Xiao Huan menyelesaikan teriakannya, tinju Raja Utara menghantamnya dengan keras. Tubuhnya terlempar seperti boneka, menghantam tanah dengan suara berat. Tenaga dahsyat sang Raja Utara bagai arus pegunungan yang mengalir tanpa henti. Itu menghantam tubuh Xiao Huan hingga terluka parah. Pemandangan ini sontak membuat keluarga Xiao gelisah. Banyak mata memandang ke arah Xiao Mingyuan dengan penuh tanya. Ia yang dikenal sebagai tetua paling dihormati, kini hanya berdiri dan membiarkan boneka itu menghancurkan mereka. Jika kabar ini menyebar, martabat keluarga Xiao bisa hancur total. Wajah Xiao Mingyuan pun mulai memucat. Ia tahu apa yang dipikirkan orang-orang itu, tapi ia juga tahu betapa gentingnya situasi. Jika ia turun tangan, ia mungkin akan kehilangan kepercayaan Xiaoyan. Dan jika itu terjadi, Xiaoyan bisa saja berpaling dari keluarga. Kerugiannya akan sangat besar. Sementara itu, di medan pertempuran, Raja Utara kembali menerjang ke depan, bersiap memberi pukulan mematikan pada Xiao Huan. Kesumber di tubuh Xiao Mingyuan mulai bergetar. Di balik lengan bajunya, tangannya perlahan mengepal. Sepasang mata tuanya menatap tajam ke arah lapangan. Jika ini benar-benar menjadi pilihan terakhir, ia harus turun tangan, meskipun harus menyinggung Xiaoyan. Xiao Huan bukan orang biasa. Ia adalah tetua kabinet, tokoh penting dalam keluarga. Jika ia mati di tangan Xiaoyan, maka Xiaoyan akan kehilangan pijakan dalam keluarga selamanya. Dalam keadaan seperti ini, satu-satunya pilihan adalah bertarung. Namun dalam hati kecilnya, Xiao Mingyuan hanya bisa berharap semoga Xiaoyan cukup bijak untuk berhenti tepat waktu. Jika Xiaoyan hanya ingin memberi pelajaran, maka itu cukup untuk menjaga keseimbangan. Amarah tersalurkan, wibawa ditegakkan, dan Xiao Huan tetap hidup. Tapi kenyataan tak semudah harapan. Sekarang jarak hanya tinggal beberapa langkah. Tinju Raja Utara yang siap menghantam, dan dari sikap Xiaoyan jelas ia belum ingin menghentikannya. Di antara para tetua dan keluarga yang hadir, tak satu pun berani turun tangan. Mereka tahu jelas, jika Xiao Huan, seorang Yuan Song bintang 5 saja tak sanggup menghadapi Raja Utara, bagaimana dengan mereka? Maju hanya berarti bunuh diri. Tanpa ikatan darah dekat, siapa yang mau ambil resiko itu? Dan akhirnya, dalam tatapan semua mata yang terbelalak, Raja Utara mengangkat tinjunya, siap meledakkannya ke tubuh Xiao Huan. Bang! Suara badai bergemuruh mengguncang arena. Angin kencang menyapu, lalu mereda cepat. Semua mata menatap penuh tanya. Lalu dari balik debu, terlihat sosok tubuh berdiri tegak, menghadang di depan Xiao Huan. Tinjunya terangkat menahan serangan Raja Utara. Hong Chang Lao! Sorak-sorai dan seruan meletup dari kerumunan. Beban yang menyesakkan dada mereka seketika terangkat. Xiao Jinghong. Xiao Yingyuan memincingkan mata. Ia nyaris lupa bahwa Xiao Jinghong ada di tempat itu. Kehadirannya memberi kelegaan luar biasa. Namun di sisi lain, Xiao Jinghong justru menyadari hal yang lebih dalam. Saat ia mengangkat tangan menghentikan Raja Utara, ia merasakan sesuatu. Pada saat yang sama, tubuh Raja Utara juga telah berhenti. Itu berarti Xiaoyan memang tak pernah berniat membunuh Xiao Huan sejak awal. Pada saat ini Xiao Huan yang baru saja lolos dari maut, seketika tubuhnya lemas. Tubuhnya yang sudah nyaris tak kuat berdiri langsung ambruk. Tapi rasa malunya begitu besar, hingga ia merangkak mendekat dan berteriak dengan suara gemetar. Xiaoyan telah melanggar hukum keluarga. Tetua Hong, aku mohon tegakkan keadilan. Pada saat ini ucapannya menggema di hadapan semua yang hadir. Para tetua pun saling berpandangan. Beberapa dari mereka mengernyit. Penampilan Xiao Huan saat ini compang-camping. Ia merangkak memohon seperti pengemis dan benar-benar jauh dari martabatnya sebagai tetua keluarga. Xiaoyan hanya menatap dingin. Melihat sosok yang dulu begitu angkuh,
kini memelas di tanah. Ia tak bisa menahan tawa sinis. Memalukan sekali. Tatapan Xiao Jinghou pun tertuju pada Xiao Huan. Melihat kondisinya, wajahnya tak menunjukkan emosi. Namun beberapa saat kemudian tanpa peringatan, ia menendang Xiao Huan hingga tersungkur tepat di hadapan semua orang. Seketika, suasana menjadi sunyi senyap. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.